Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengar. Puji Tuhan, salam jumpa lagi Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasihi dalam merenungan saat teduh untuk hari ini. Untuk mengawalinya, seperti biasa mari kita datang ke hadirat Tuhan lewat doa sebelum kita masuk pada renungan firman Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala untuk kita berdoa. Bapa yang baik, kami kembali mengucap syukur buat kasih karunia-Mu, karena kami boleh Tuhan bersekutu kembali bersama dengan Tuhan. Lewat live streaming ini Tuhan, kami mau bersekutu dengan firman-Mu, sehingga segala sesuatu yang kami dengar dari firman-Mu boleh senantiasa terus membangun kehidupan rohani kami. Untuk kami terus boleh bangkit Tuhan dan mengikuti Tuhan segala hal yang Engkau inginkan. Kami buka sepenuhnya hati kami bagi firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudaraku yang Tuhan kasih, tema yang saya bawa hari ini adalah tentang berbahagia. Siapa orang yang tidak mau berbahagia, tapi semuanya mau berbahagia tentunya. Nah, ada banyak hal saudaraku yang Tuhan kasih tentang jalan kebahagiaan. Salah satu dari sekian banyak untuk kita bisa meraih jalan kebahagiaan adalah tindakan kita. Tindakan kita bisa menentukan hasilnya membahagiakan kita atau sebaliknya justru malah tidak membahagiakan kita. Nah, kesempatan ini saya ingin membawa saudara tentang salah satu tindakan yang bisa membuat kita berbahagia lewat nasihat daripada pemazmur, yaitu di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga, tapi tidak mungkin saya bahas semua, mungkin nanti akan berseri, tapi ayat pokoknya saya akan bacakan. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 firman Tuhan berbunyi demikian. Judulnya di sini adalah Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sampai ayat kedua saja. Nah, yang saya akan bahas pada kesempatan ini yaitu hal yang pertama dulu. Ya, jalan atau tindakan bahagia menurut nasihat firman Tuhan dalam Mazmur pasal 1 ini. Yang pertama adalah berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang pertama ini memberi nasihat kepada kita dari pemazmur adalah kalau kita mengambil keputusan salah dalam menjalani hidup ini, kita bisa berakibat fatal dan kehilangan berkat dan kehilangan kebahagiaan. Jalan hidup yang seperti apa? Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Artinya untuk kita meraih kebahagiaan dalam hidup ini, saudara, ya, dalam kita menapaki hidup ini, beraktivitas, baik saudara mungkin sebagai ibu rumah tangga, bapak-bapak sebagai pengusaha, yang mungkin juga kerja di kantor, atau mungkin kerja sendiri, bisa mendapatkan berkat yang membahagiakan kalau kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, bicara soal nasihat, saudara, semua orang butuh nasihat. Ya. Siapapun kita butuh nasihat. Bahkan orang-orang hebat seperti presiden, kaisar pun selalu ada penasehat. Makanya di mana-mana selalu mereka mengangkat tim penasehat. Tetapi nasihat ini juga, saudaraku yang Tuhan kasih, kalau untuk kita berbicara soal kebahagiaan berkat di dalam Tuhan, hati-hati dengan nasihat. Ya. Di sini dikasih tahu kepada kita, jangan sampai kita berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, orang fasik itu siapa? Siapa dan apa ini orang fasik? Nah, orang fasik, saudara, biasanya kadang-kadang konotasinya kita berpikir orang fasik itu berarti orang yang di luar Tuhan. Bisa ya. Tetapi orang yang di dalam Tuhan juga bisa berlaku fasik. Nah, apa sih itu fasik? Fasik itu adalah golongan orang-orang yang tidak mau diatur oleh hukum. Dalam artian orang ini nggak kenal hukum.
Sebetulnya kenal bukan tidak kenal sih, tapi sebetulnya tidak mau diatur oleh hukum. Maunya dia, keinginannya dia, itulah hukumnya yang harus dituruti. Dan itulah orang fasik. Jadi orang fasik adalah orang-orang yang menolak aturan, yang menolak hukum yang diberikan oleh Tuhan. Jadi orang fasik pun bisa jadi adalah orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi dengan sengaja menolak hukum Tuhan. Yang menjadi hukum adalah keinginannya, kemauannya. Itu sudah termasuk fasik. Tetapi secara umum adalah orang fasik adalah orang yang tidak mau mengenal hukum. Jadi hidup semaunya dia. Keinginannya itulah aturannya dia. Kemauannya itulah yang memerintah hidupnya. Fasik. Nah, jangan sampai kita hidup menurut jalan orang fasik. Jalan ini bukan saja berbicara kita jalan bareng. Tapi jalan ini juga, saudaraku yang Tuhan kasih, adalah berbicara tentang jalan hidup. Nah, kita seringkali kita mendengar sebuah nyanyian, jalan hidup orang benar. Artinya orang benar pun ada jalan hidupnya untuk menuju kebahagiaan. Sementara orang yang, kalau ada orang benar berarti orang yang tidak benar. Yang disebut orang fasik ini, mereka juga punya jalan hidupnya sendiri. Nah, kita sebagai orang-orang benar, kalau kita mau mendapatkan kebahagiaan, jangan sampai mengikuti jalan hidup orang fasik. Jangan sampai mengikuti nasihat-nasihat yang dijalani orang-orang fasik. Ini penting buat kita, Bapak Ibu. Ya, sebab jalan hidup orang fasik selalu bertentangan dengan perintah Tuhan. Dan kadangkala banyak orang yang merasa dirinya orang Kristen, sudah beribadah, rajin membawa persembahan, katakan begitu. Tetapi kok saya merasa tidak pernah diberkati sama Tuhan? Saudara, rajin ibadah, rajin membawa persembahan, itu bukan jaminan untuk mendapatkan kebahagiaan. Tetapi yang Tuhan janjikan kepada kita adalah orang-orang yang jalan hidupnya adalah jalan hidup di dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Mengikuti jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar apa? Yaitu firman Tuhan. Nah, jangan sampai kita mengikuti jalan hidup orang fasik. Jadi hati-hati, Bapak Ibu saudaraku yang Tuhan kasih, jangan sampai kita mengikuti jalan hidup orang fasik. Ini yang pertama, ya. Lalu yang kedua, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Nah, ini dia. Tadi nasihat pertama adalah tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yaitu jalan hidup orang fasik yang tidak mau kenal hukum. Dia nggak mau ada aturan. Aturannya ya dia sendiri, maunya dia sendiri. Nah, yang sekarang nasihat firman Tuhan yang kedua bukan cuma kepada jalan orang fasik untuk kita berbahagia dalam kita mengikuti atau menempuh kehidupan kita selama di dunia ini. Yang kedua adalah yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Nah, berbicara tentang orang berdosa, tentu adalah orang yang bukan cuma tidak mengenal hukum, tetapi orang yang sama sekali tidak kenal Tuhan. Nah, orang berdosa ini yang seperti apa? Dikatakan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Sekali lagi, orang berdosa itu bukan cuma tidak kenal hukum, kenal Tuhan pun tidak. Artinya, orang berdosa itu, saudaraku yang Tuhan kasih, betul-betul jauh dari Tuhan. Ini lebih parah daripada jalan orang fasik. Nah, ini dikatakan di sini yang tidak berdiri. Mungkin kita berkata, apa salahnya Pak kita berdiri bareng? Berdiri tidak salah, Bapak Ibu. Tapi dikatakan jangan berdiri di sini, berbicara bukan berdiri seperti orang berdiri, tetapi pendiriannya. Ya. Jangan berdiri atau memiliki pendirian yang sama dengan jalan orang berdosa. Apa sih pendirian orang berdosa? Orang berdosa segala sesuatu dihalalkan. Yang penting buat dia untung, yang penting buat dia itu mendapatkan keuntungan besar, dia sikat. Nggak urusan siapa dia. Itu jalan orang berdosa. Ya, melanggar pun dia sikat. Nah, ini kita jangan sampai memiliki pendirian seperti itu. Yang penting untung, apapun dikerjakan. Asalkan untung, nggak ada bicara halal tidak halal, nggak ada bicara soal diperkenan Tuhan atau tidak.
Ini jalan orang berdosa. Ya. Udah gitu Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasih, ini yang kedua, hati-hati dengan jalan orang berdosa. Yang pertama orang fasik, yang kedua orang berdosa. Ya, saya ketengahkan dua hal ini saja dulu. Nanti kalau kita ketemu lagi kita akan sambung kembali hal-hal yang lain. Tetapi yang penting pegang erat-erat saudara. Dalam kehidupan kita, ya, hidup kita paling satu hari 24 jam. Saudara jangan sampai sia-siakan. Allah sudah menyediakan berkat itu buat kita. Tapi berkat itu bisa tidak sampai kepada saudara ketika kita didapati ternyata jalan hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi justru mengikuti nasihat orang lain. Ikutilah nasihat Tuhan. Jangan mengikuti nasihat orang lain, apalagi orang fasik yang tidak menuruti firman Tuhan. Yang kedua, jangan memiliki pendirian dalam segala sesuatu seperti pendirian orang berdosa. Menghalalkan segala cara. Itu tidak baik. Kalau saudara mau berbahagia, pegang dua hal ini, tetap berpandangan kepada Tuhan. Saudara boleh berinteraksi dengan siapa saja, tapi miliki kepakaan. Kalau nasihat seseorang datang kepada saudara, ukur dengan firman Tuhan, sesuai atau tidak. Jika tidak, jangan ikutin. Lalu pendirian-pendirian, kalau ada masukan-masukan untuk memberi kepada kita pendirian yang tidak benar, pendirian kita harus tegak dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau pendirian orang lain yang bertentangan dengan kita, apalagi jelas-jelas orang ini sama sekali tidak kenal Tuhan, saudara jangan ikuti. Kita memiliki jalan benar, jalan hidup orang benar di dalam Kristus dan aturan firman-Nya. Saudara akan diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku Tuhan kasih, kita miliki komitmen itu. Jangan pernah keluar dari rel yang Tuhan sudah arahkan. Jangan tengok kiri kanan. Ya. Petunjuk nasihat orang yang tidak kenal Tuhan. Tapi kalau itu petunjuk dari sahabat teman kita yang sesuai dengan firman Tuhan, tidak salah dituruti. Oleh itu Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, mohon sekali lagi mari kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita memiliki komitmen untuk tetap setia di jalan yang benar oleh karena namanya dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik, kami ucap syukur karena pada hari ini kami sudah mendengar nasihat firman-Mu. Bila Engkau teguhkan hal itu dalam kehidupan kami, untuk kami senantiasa diberikan ingatan yang kudus Tuhan. Baik dalam kami berpikir dalam menghadapi masalah, kami senantiasa mencari nasihat-Mu dan mencari nasihat kepada orang-orang yang berpegang pada firman-Mu. Demikian juga pada pendirian hidup kami, apapun yang kami jalani Tuhan, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, dan bermasyarakat, kami harus memiliki pendirian di dalam Kristus, tidak mengikuti pendirian di luar hukum-hukum-Mu. Sehingga dalam segala sesuatu kami tidak didapati kesalahan, dan kebahagiaan, sukacita, damai di hati kami dapat kami nikmati setiap saat, setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur buat apa yang sudah kami dengar bersama. Tuhan memberkati dan senantiasa kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan sambungan firman ini. Tuhan memberkati.